Nggak ada, itu mah bego, bukan jatuh cinta, stupid. Tau stupid nggak? STPD. Ngapain orang jatuh cinta tuh bego? Mereka menikah, kemudian mereka akhirnya saling mengasihi karena memang karena kebiasaan. Gue enak banget, gue jijik, JJK. Jo, kenapa ada istilah kita selalu jatuh cinta ke orang yang salah? Lu jangan ngomongin cinta deh sama gue najis. Apa sih bentuknya cinta tuh? Najis, gue ogah. Setuju dengan selalu jatuh cinta ke orang yang salah? Ya nggak tahu, orang jatuh cinta gue nggak tahu bentuknya gimana. Mau salah mau benar, nggak ada. Gue diajarin di rumah tuh kasih. Kasih tuh satu arah. Orang zaman dulu ya, kalau kita lihat ya. Gue ambil contohnya mama papa gue deh gitu ya. Mereka menikah, kemudian mereka akhirnya saling mengasihi karena memang karena kebiasaan. Nggak ada tuh yang kayak anak zaman sekarang. Apalagi cewek-cewek yang mau dibego-begoin. Apalagi cewek-cewek yang mau dibego-begoin. Nih ya, host-host gue nih. Udah mau gue opyok pala gue gedek banget. Buat cewek-cewek yang suka beliin cowoknya barang. Yang hidupin cowoknya. Gila lu. Mana ada kodratnya kayak begitu. Yeay. Nggak ada, itu mah bego, bukan jatuh cinta. Stupid. Tau stupid nggak? STPD. Pengalaman bucin terparah yang pernah dialamin atau melihat orang lain? Temen. Gue tidak pernah mengalami bucin. Beneran, kalau kata orang kualat, amit-amit, sama mungkin gue kayak nungguin kali ya, gimana rasanya bucin ya? Gimana ya rasanya gitu? Apa ya rasanya nungguin kabar? Ya karena kebiasaan, karena sayang. Udah. Tapi nggak yang apa namanya overreaction, khawatir berlebihan gitu, nggak pernah. Tapi kalau gue lihat nih, ada yang orang sampai nangis-nangis gitu ya. Ini udah depan mata gue deh. Yang biasanya kalau misalkan udah bucin banget tuh, curhatnya nggak enaknya diceritain ke teman-teman, keburu curhat. Abis curhat dikata-katain teman-temannya udah pada marah, sahabatnya marah, besok dia jalan lagi. Ingat teman sekantor kita? Apa nggak tiap hari dia cerita sampai nangis-nangis? Pulangnya dijemput. Itu lebih ke TLL. TLL, Bucin lagi ya? bukan bucin. TLL sama GBLG. Lengkap. TLL, GBLG, STPD. Kalau tanda-tanda seorang itu toksik, tapi sering kita abaikan, ngerti nggak sih? Jadi ini orang toksik tapi sering kita abaikan gitu. Hubungan yang toksik tapi sering kita abaikan. Biasanya itu yang sudah mempengaruhi kepada kepribadian, pekerjaan, merubah pola pikir, termasuk ke kepribadian tadi ya. Sampai akhirnya menimbulkan efek yang kurang baik untuk orang sekitar. Biasanya hubungan yang toksik itu apa? Ada banyak peraturan, harus main sama siapa, tidak boleh berdekatan sama siapa, mau makan harus laporan dulu, laporan mulu kata gue gitu. Terus sering ngepap foto, udah ya awalnya sih lucu ya kalau buat PDKT. Coba kalau lama-kelamaan jadinya kayak apa sih gitu menurut gua. Karena itu adalah salah satu hal-hal yang sebenarnya bisa ditoleransi. Kadang orang yang STPD, GBLG, TLL itu adalah orang yang ketika nggak di-pap foto, nggak di-report, atau nggak diikutin peraturannya, itu dia bisa ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk yang bisa bikin pasangan itu sampai nangis-nangis, mohon-mohon. Ada lagi yang biasanya pura-pura mau bunuh diri. Ada nggak? Pernah kan? Yang mau pura-pura. Matilah awal. Bukannya itu suatu yang wajar ya buat orang yang sedang jatuh cinta? Gue lama-lama berantem deh sama lu kalau ngomongin cinta mulu. Gue enak banget, gue jijik, JJK. Pakai JJ. Ya mungkin karena lu nggak ngalaminnya. Iya. Maksud gue tapi ini adalah orang yang baru kita ketemuin. Ingat, pasangan itu ada namanya mantan pasangan loh. Bukan darah daging. Satu hal yang gue pengen rasain adalah rasa kasih dan sayang gue yang terus menerus sama darah daging. Kalau buat sama orang yang baru kita ketemuin, ya opo sih. Punya dedikasi apa di dalam hidup kita? Nyekolahin emak kita, ngangkang beranakin, brojol, mempertaruhkan hidup, nggak kita tangisin sampai segitunya. Lu malah pada banyak malah kurang ajar sama ibu. Pernah nggak lo memutuskan hubungan tapi malah nyesel?
Enggak, Selama sepanjang itu loh. enggak, Tidak ada penyesalan sama sekali. enggak. Kenapa? Ya gue secara sadar pengen putus. Kayak gue udah nggak bisa deh, udah deh, nggak mau. Ya udah ketika dia bilang nggak mau, ya nggak mau, udah nggak mau gitu. Kalau lo bisa ngasih pesan ke diri sendiri sebelum jatuh cinta, apa yang akan lo katakan? Kalau gue bisa memberikan pesan kepada diri gue sendiri sebelum gue jatuh cinta, nggak usah lah, nggak usah lah. Ngapain orang jatuh cinta tuh bego? Orang jatuh cinta itu buta. Orang jatuh cinta itu miskin. Kadang-kadang buat badannya dia nggak keluar duit, tapi buat orang lain, hayu, jor-joran. Orang yang jatuh cinta itu kadang suka merugikan buat orang lain juga. Udah mendingan gue nggak usah dah. Dah, nggak. Apa lo nggak takut ngomong kayak gini kalau nanti suatu kali kejadian kalau di masa akan datang? Itu dia tadi. Yang pertama gue amit-amit, yang kedua gue penasaran kali ya, jatuh cinta tuh gimana sih rasanya? Apa sih yang dirasain? Ah, kayak apa sih? Kalau jatuh cinta sama kasih sayang tuh sama nggak? Kalau kasih sayang mah mesti ke semuanya. Kasih sayang ke pasangan. Kasih sayang ke pasangan. Iya, gue sayang aja, peduli, I do care. Kalau cinta itu dia tuh yang gue lihat ya, cinta tuh adalah mohon maaf nih ibu-ibu yang pada jatuh cinta, mbak-mbak yang pada jatuh cinta nih. Ini anggap saya orang yang nggak pernah jatuh cinta deh, saya orang bego deh. Yang saya lihat, tapi jatuh cinta itu adalah orang yang sebenarnya egois, orang yang cemburu lah, anggap kita ambil contoh kasusnya. Orang cemburu itu adalah orang yang ingin diprioritaskan daripada suatu kondisi ataupun daripada orang lain. Saya prioritas utamanya, saya cemburu kamu menghabiskan waktu sama orang lain. Saya pengennya kamu sama saya, itu dia. Saya pengennya kamu itu nggak banyak pergi kerja. Saya pengennya kamu kalau pulang kerja langsung pulang, jangan lembur, langsung menghabiskan banyak waktu sama saya. Itu kan berarti dia egonya dia keluar. Ego keluar itu karena dia merasakan hal yang dia berikan itu tidak berbalik kembali ke dirinya dia. Makanya kalau kasih itu satu arah. Apapun yang kamu lakukan, ya sudah, saya mengasihi kamu. Tapi bukannya justru ada orang yang malah seneng dicemburuin. Karena itu jatuhnya care, takut kehilangan. Kata gue itu mah gila tipis sih. Orang tuh, saya ada gila, kamu ada gila. Semua orang ada gila, cuma beda aja bentuknya masing-masing. Ada orang yang biasanya... Aduh Nyet, kalau lu nonton gue sorry banget deh. Gue gak sebut nama lu. Tapi kalau gue ceritain lu pasti ketawa nih, Cok. Yang biasanya tiap dia pacaran, gue liatin, kok kayaknya pacarnya posesif mulu dari zaman dulu. Apa gue bilang sama temen gue nih, Nyet, kayaknya lu yang masih ke psikolog deh, kata gue gitu. Soalnya kayaknya lu yang membentuk situasinya, lu yang membentuk hubungannya itu menjadi, lu tuh pengennya diatur, menjadi toksik lama-kelamaan. Dan ternyata dia tuh merasakan adanya kepuasan tersendiri karena dalam kondisi itu. Jadi itu menurut gue ada psikologi yang terganggu sih menurut gue. Ya namanya dari kecil kan orang punya core memory ya. Gitu. Satu kata untuk cinta. Najis. Najis, dih. Pih.